Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini merupakan kisah nyata yang berasal dari thread Restu Wiratmaja yang berjudul Santet Kembang Amben. Perlu kalian tahu bahwa cerita ini merupakan kelanjutan dari cerita horor Santet Tumpas Kelor. Buat kamu yang belum mendengarkan cerita tentang Santet Tumpas Kelor, kami sarankan untuk mendengarkannya terlebih dahulu agar kalian bisa lebih paham tentang alur ceritanya. Untuk itu, kami sediakan linknya di deskripsi atau kalian bisa mengklik notifikasi di pojok kanan atas yang muncul. Jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, silahkan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like video ini, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tahu video terbaru dari Vodcom. Serta, jika perlu, silahkan share video ini ke media sosial kamu. Kami sarankan juga agar kamu menggunakan headset saat mendengarkan cerita ini, agar kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Pembalasan dendam 27 tahun yang lalu. Jawa Tengah 2007. Ini merupakan kisah nyata dari Ibu Suminah, di mana Ibu Suminah ini merupakan nenek Wira, yaitu orang yang merawat Romo saat penyerangan Santet Tumpas Kelor berlangsung. Ibu Suminah memiliki 12 anak. Di antara anak-anak Ibu Suminah, hanya beberapa orang saja yang hidup. Adapun nama anak-anaknya yang hidup sampai sekarang antara lain yaitu Pak Sastro merupakan anak ke-9, Pak Johar anak ke-10, Bu Sutini anak ke-11, dan Pak Arianto anak ke-12. Dari total 4 anak tersebut, 2 anaknya merantau ke daerah Jawa Barat, termasuk Bapak dari Wira sendiri dan Pak Johar. Sedangkan Pak Sastro dan Ibu Sutini, keduanya menjaga Ibu Suminah yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah 27 tahun lamanya di saat penyerangan Santet Tumpas Kelor itu berlangsung. Tetapi tidak ada satupun sesuatu yang mengganggu kenyamanan dari keluarga Ibu Suminah beserta anak-anaknya. Benar apa yang dikatakan oleh Mbah Cungkir, bahwa santet itu tidak akan menyerang keluarga Ibu Suminah, melainkan ada satu hal yang dia lupakan, bahwa orang yang menyelamatkan korban santet bisa jadi itulah orang yang akan menjadi sasaran dari kekejaman santet itu sendiri, yang tidak lain adalah Santet Tumpas Kelor. Cerita ini bermula di saat Nindya, yang merupakan sepupu Wira, berkenalan dengan seorang pria bernama Romi. Dia adalah seorang pengusaha tempe dari kota sebelah yang bernama Kotape di Jawa Tengah. Kebetulan kota mereka bersebelahan. Entah bagaimana awal mula mereka bertemu. Namun dari perkenalan keduanya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Alhasil, Nindya seringkali menghubungi Romi dan hampir menelpon di sepanjang malam. Kedua orang tua Nindya, yaitu Pak Ajis dan Ibu Sutini, mengira kalau Nindya ini memang sudah masanya untuk mencari pasangan. Karena kebetulan Nindya itu anak pertama, otomatis dia juga yang menjadi tumpuan harapan dari keluarga Pak Ajis dan Ibu Sutini sendiri. Namun anehnya, semenjak Nindya sering menelpon Romi, Nindya ini seringkali melawan perintah dari kedua orang tuanya.
Nindya juga seringkali telat berangkat kerja. Bahkan yang lebih parah, ia kadang sangat berharap jika Romi ini segera menikahinya dan bisa keluar dari rumah dengan tenang tanpa tuntutan dan tanggung jawab dari keluarganya. Karena kebetulan Nindya ini adalah anak pertama, jadi dia yang menjadi tulang punggung keluarga untuk saat itu. Tetapi sebenarnya Pak Ajis dan Ibu Sutini bukan termasuk dari keluarga yang berekonomi menengah ke bawah. Bisa dibilang mereka berdua juga memiliki penghasilan yang didapatkan dari sawah, ternak, dan usaha kecil-kecilan mereka. Namun untuk saat itu, Pak Ajis dan Bu Sutini masih sedikit berharap kepada Nindya. Hal itu dikarenakan hasil panen dan ternak kadang belum cukup untuk menutupi kebutuhannya secara primer. Suatu hari, Pak Ajis kedatangan adiknya yang berasal dari desa sebelah. Sebut saja namanya Ikrar. Kedatangan Ikrar ini membuat Pak Ajis dan Ibu Sutini sedikit terkejut. Karena Ikrar ini tipikal orang yang tertutup dan jarang sekali untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Karena memang dia juga memiliki kesibukan tersendiri. Namun saat itu, Ikrar ingin sekali bersilaturahmi dengan Pak Ajis dan juga Ibu Sutini. Alhasil karena momennya tepat, Pak Ajis dan Ibu Sutini pun menceritakan sesuatu hal yang aneh baru-baru ini yang terjadi kepada Nindya. Pak Ajis menceritakan, semenjak Nindya mengenal seseorang yang bernama Romi, Nindya menjadi sangat aneh. Ia seringkali melawan, bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Ikrar sendiri adalah tipikal orang yang memiliki intuisi yang besar serta memiliki hal yang sensitif terkait suatu peristiwa yang berada di luar nalar manusia. Kadang apa yang dirasakannya itu benar-benar terjadi. Sebenarnya kedatangan Ikrar waktu itu memang ingin membahas hal itu, karena ia sendiri merasa ada sesuatu yang menarik untuk menuju ke rumah Pak Ajis dan Ibu Sutini. Pak Ajis dan Bu Sutini kaget mendengar hal itu. Mereka berdua pun bertanya, "Loh, Mas Ikrar, kok bisa seperti itu?" tanya Bu Sutini. "Saya juga tidak paham. Biasanya sebuah mimpi akan membawa kepada pertanda yang akan terjadi di masa yang akan datang," jelas Ikrar. Pertemuan Ikrar dengan Pak Ajis dan Bu Sutini memuat kesimpulan bahwa apa yang terjadi dengan mimpi Ikrar seperti ada kaitannya dengan Nindya. Malam harinya, Pak Ajis dan Bu Sutini selalu mengecek keluar rumah. Tidak seperti biasanya, kali ini Nindya pulang agak larut malam. Padahal Nindya sendiri tidak ada jadwal lembur di tempat kerjanya waktu itu. Kekhawatiran ini membuat Pak Ajis dan Bu Sutini menunggu kedatangan Nindya di ruang tamu. Namun, setengah jam kemudian, Nindya baru pulang ke rumah. Ia pulang sendirian tanpa ada satupun orang yang mengantarnya ke rumah. Saat Nindya membuka pintu, ia terkejut tatkala melihat kedua orang tuanya sedang menunggunya di ruang tamu. Dengan perasaan canggung, Nindya pun bertanya, "Loh, kok ibu sama bapak belum tidur?" tanya Nindya. Pak Ajis langsung mendekati Nindya dan mencengkram kedua bahu Nindya seraya bertanya, "Dari mana aja kamu? Kok pulangnya sampai larut begini?" tanya Pak Ajis. Nindya tidak menjawabnya. Ia kemudian melepaskan cengkraman tangan bapaknya. "Nindya, kalau ditanya jawab dulu," tegas Pak Ajis. "Aku habis jalan bareng Romi, Pak. Aku udah gede loh, bukan anak kecil lagi. Jadi bapak jangan tanya-tanya aku lagi habis dari mana," jelas Nindya. Mendengar hal itu, Pak Ajis dan Bu Sutini hanya bisa mengelus dada. Tidak disangka, kini putrinya menjadi sosok yang suka membantah perkataan kedua orang tuanya. Bu Sutini segera menenangkan suaminya yang sudah emosi dengan kelakuan Nindya. "Sudah Pak, jangan dikerasin.
nanti dia bisa jadi makin keras, ucap Bu Sutini. Bu, ibu sadar nggak? Semenjak Nindya kenal dengan laki-laki itu, laki-laki yang namanya Romi itu, tingkahnya makin kurang ajar, Bu, jawab Pak Ajis. Ya, namanya juga anak muda, Pak. Pasti ada masanya seperti itu. Tapi ibu juga ngerasain perbedaan yang aneh, Pak, jawab Bu Sutini. Perbedaan aneh? Tanya Pak Ajis. Iya, Pak. Dari tadi ibu mencium bau anyir, semacam bau bangkai yang menempel di tubuhnya Nindya, Pak, jawab Bu Sutini. Pak Ajis baru sadar akan perkataan istrinya. Dia memang menyadari bau aneh tersebut. Namun Pak Ajis kira itu adalah bau dari kotoran kambing yang ada di samping rumahnya. Keesokan harinya, Nindya bangun lebih awal. Ia seperti buru-buru ingin segera berangkat kerja. Bu Sutini yang mengetahui itu langsung menghadang Nindya. Nah, ini masih pagi. Emangnya kamu berangkat sepagi ini? Tanya Bu Sutini. Anu Bu, aku janji sama teman, jawab Nindya. Siapa? Tanya Bu Sutini. Teman kerja, Bu, jawab Nindya. Nindya pun langsung menyalami tangan ibunya dan segera pergi dengan langkah kaki yang tidak biasa. Siang harinya, Ikrar mendatangi rumah Pak Ajis dan Bu Sutini lagi. Kali ini, ia mendapat sebuah gambaran aneh mengenai Nindya. Adapun gambaran aneh yang didapatkan oleh Ikrar adalah sebagai berikut. Ia menjelaskan seluruh aliran air akan berbau anyir. Hujan akan turun dengan gelatan petir yang membuat tubuh bergetar ketakutan. Gending Jawa juga akan dilantunkan, namun hanya sekumpulan orang dengan rupa aneh saja yang akan berpesta. Dan bunga tidur seseorang atau mimpi sulit dihilangkan karena tertancap di kasur. Gambaran Ikrar. Mengetahui gambaran yang telah dipaparkan Ikrar tersebut, Pak Ajis dan Bu Sutini pun menanyakan arti dan maksud dari gambaran tersebut. Sayangnya, Ikrar tidak mampu untuk menafsirkan sebuah mimpi yang tiba-tiba saja tergambarkan dan datang dengan maksud dan tujuan yang belum jelas. Ikrar hanya menjelaskan jika Nindya sepertinya ada dalam keadaan terikat terhadap sesuatu. Ia juga melihat gambaran yang sangat serius terhadap masa depan Nindya yang tergambar dari suara gending. Suara gending sendiri dalam filosofi adat Jawa biasanya digunakan sebagai pernikahan. Karena itu, Ikrar menilai jika di saat Nindya menikah nanti dengan orang yang dimaksud, yaitu Romi, maka akan ada sekumpulan orang aneh yang ikut berpesta dalam pernikahan tersebut. Pak Ajis dan Bu Sutini pun semakin khawatir. Keduanya benar-benar takut jika gambaran tersebut benar-benar akan terjadi di saat Nindya menikah dengan pria pilihannya. Untuk saat itu, Ikrar tidak punya solusi. Ikrar mengungkapkan bahwa yang harus dilakukan oleh Pak Ajis dan Bu Sutini adalah dengan cara mempertemukan Ikrar dengan Romi beserta keluarganya. Dengan cara itu, maka Ikrar bisa memutuskan langkah yang harus diambil oleh Pak Ajis sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, yang menjadi hal tersulitnya adalah Nindya sendiri belum bisa terbuka dengan apa yang disembunyikannya dari Pak Ajis dan juga Bu Sutini. Mendengar hal itu, Ikrar hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, Bu Sutini pun angkat bicara. Mengenai bau anyir apa yang dimaksud? Tanya Bu Sutini. Itu bangkai, Mbak, jawab Ikrar. Bu Sutini pun langsung tercengang mendengar jawaban dari Ikrar. Ia seperti menyadari bahwa satu dari 3 tanda tersebut benar-benar telah terjadi. Ada apa, Bu? Tanya Pak Ajis. Tubuh Nindya juga berbau anyir, Pak, jawab Bu Sutini. Ketika mereka sedang membahas tentang Nindya, tiba-tiba datang Bu Sumina dengan badan yang sudah sedikit membungkuk. Nindya sama siapa itu? Tanya Bu Sumina.
"Loh, Bu, kok Ibu ada di sini? Ibu mau makan?" tanya Bu Sutini. Kebetulan, Ibu Suminah tinggal sendiri di rumahnya. Semenjak anak-anaknya memiliki rumah dan 2 dari anaknya ada di perantauan, Bu Suminah biasa meminta makan kepada anak ke-11-nya, yaitu Bu Sutini. "Tidak, aku tadi lihat Nindya dibonceng sama laki-laki. Siapa dia? Pacarnya kah?" tanya Bu Suminah. Bu Sutini pun langsung memapa ibunya untuk duduk bersama di sofa, sekaligus membahas tentang Nindya yang baru-baru ini bersikap aneh. "Laki-laki? Siapa itu, Bu?" tanya Pak Ajis. "Aku gak paham, Pak. Tadi Nindya tumben banget berangkat pagi-pagi, terus dia buru-buru juga berangkatnya," jelas Bu Sutini. Mereka semua terdiam sesaat. Bu Suminah kemudian membuka pembicaraan kembali. "Loh, Ikrar, tumben kesini, ada apa?" "Ini Mbah, aku dapat gambaran terhadap Nindya. Dia baru-baru ini ada yang aneh dari tingkahnya. Terus, semenjak mengenal laki-laki lain, ia menjadi melawan," jelas Ikrar. Bu Suminah pun seperti mengingat sesuatu akan masa lalu yang pernah terjadi kepadanya. Seolah-olah kejadian yang terjadi kepada Nindya adalah kelanjutan dari kisah kelam dari salah satu keluarganya yang belum selesai. "Aku di saat melihat Nindya seperti melihat keluarga Suryo," kata Bu Suminah. "Suryo? Yang pernah disantet itu, Bu?" tanya Bu Sutini. "Benar, entah ini masih ada hubungannya atau tidak. Namun saat melihat laki-laki yang bersama dengan Nindya, aku merasa bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik," jawab Ibu Suminah. Bu Suminah kemudian menyiapkan sirih yang sudah dibawanya dari rumah. Lalu ia memakannya dengan lahap. Tumpas kelor telah meratakan keluarga Suryo. Kalian tahu, tidak ada yang selamat dari kejadian itu, kecuali anaknya yang bernama Romo. Walaupun selamat, Romo menjadi gila hingga saat ini, jelas Bu Suminah. Mendengar penjelasan itu, mereka bertiga, yaitu Ikrar, Pak Ajis, dan Bu Sutini hanya terdiam. Mereka bertiga seperti terbawa suasana saat net itu benar-benar terjadi pada saat 27 tahun yang lalu. "Aku juga mencium bau aneh dari tubuh Nindya, Bu. Kemarin hari, tubuh Nindya bau anyir seperti bau bangkai," jelas Bu Sutini. Mendengar hal itu, Ibu Suminah langsung terkejut. Ia bahkan tidak percaya bahwa penantian selama 27 tahun yang lalu ternyata terjadi juga pada cucunya saat ini. "Jangan bercanda kamu, Nindya sudah kepati oleh orang itu," jelas Bu Suminah dengan nada marah. "Rar, bagaimana ini? Apa benar Nindya sudah terikat?" tanya Pak Ajis. Ikrar memejamkan matanya sejenak. Ia mencoba menerawang secara dalam apa yang ada di tubuh Nindya. Namun entah kenapa, di saat dirinya hendak memasuki ke dalam diri Nindya, tiba-tiba ada kabut berwarna hitam yang menutupi tubuh Nindya. Kabut itu seperti menghalang-halangi Ikrar untuk mencari tahu sesuatu yang tertempel dalam tubuh Nindya. "Aku tidak bisa menerawang Nindya. Ada kabut yang menghalang-halangi tubuh Nindya," kata Ikrar. Ibu Suminah pun langsung meminta kepada Pak Ajis dan Bu Sutini untuk memeriksa kamar Nindya dan mencari sesuatu yang ada di dalam kamarnya. Yang menjadi kekhawatiran dari Ibu Suminah sendiri adalah sesuatu yang tertanam dan sulit ditemukan. Sesuatu itu bernama buhul. Pak Ajis dan Bu Sutini langsung pergi ke kamar Nindya. Namun, di saat mereka mengecek seluruh kamar Nindya, anehnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan di kamar Nindya. Pak Ajis dan Bu Sutini langsung kembali ke ruang tamu. Ia mengatakan kepada Bu Suminah jika di dalam kamar Nindya tidak ada apapun. "Kamarnya tidak ada apa-apa, Bu," ucap Bu Sutini. "Coba cari lagi," pinta Bu Suminah. Kini hanya Ibu Sutini saja yang mengecek kamar Nindya, sedangkan Pak Ajis
Ia duduk di dekat Ikrar. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Sutini keluar namun tidak membawa apapun. "Gak ada apa-apa, Bu," jelas Bu Sutini. Bu Suminah kembali mengunyah sirihnya. Ia pun menatap ke arah Ikrar sembari berkata, "Berarti Nindya belum sepenuhnya diikat," kata Bu Suminah. "Loh, memangnya kenapa, Bu?" tanya Bu Sutini. "Nindya hanya terkena lintrik atau guna-guna, namun belum sampai ke tahap dia terikat. Namun kita harus waspada, siapa tahu santet itu sudah tertanam jauh-jauh hari tanpa kita sadari," jelas Bu Suminah. Hari berikutnya, Nindya tidak berangkat kerja. Alasan ia tidak berangkat kerja adalah karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kedua orang tuanya. Kebetulan, saat itu seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tamu untuk menunggu Nindya yang telah lama menutup diri. Ikrar juga sudah konsisten untuk sering mendatangi rumah Pak Ajis dan Bu Sutini setiap pagi. Ibu Suminah juga sudah tidak sabar untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada cucunya terkait pria yang pernah memboncenginya sewaktu ingin berangkat kerja. Dan tepat jam 9 pagi, Nindya memberanikan diri untuk keluar kamar dan menuju ke ruang tamu dengan langkah yang sedikit gugup. Sorotan mata seluruh keluarga menatap tajam ke tubuh Nindya dari mulai ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Nindya sendiri hanya bisa pasrah ketika asumsinya ini benar-benar akan ditolak mentah-mentah oleh seluruh keluarga besarnya. Terlebih lagi oleh sang nenek, yaitu Bu Suminah. "Duduk, Nak. Mari kita selesaikan masalahmu secara baik-baik agar tidak ada lagi yang membebani pikiranmu, Nak," ucap Bu Sutini. Nindya memilih duduk di samping ibunya. Ia juga sudah tidak sabar untuk mengungkapkan pilihannya sebagai anak tunggal yang harus memiliki jalur kehidupannya sendiri. Sebelumnya, Nindya pengen minta maaf jika selama ini selalu menutup diri dan tidak terbuka kepada semuanya. Memang ini salah Nindya, karena Nindya terlalu sibuk kerja dan Nindya juga sibuk dengan urusan Nindya sendiri, ucap Nindya dengan wajah menunduk lesu. Seluruh keluarga masih menunggu Nindya untuk menyelesaikan isi hatinya. Namun Nindya tidak bisa membohongi diri sendiri, Pak, Bu, terhadap perasaan hati Nindya yang entah dari mana datangnya. Saat Nindya ketemu pria itu, Nindya rasa dia akan menjadi pendamping Nindya di kehidupan selanjutnya, jelas Nindya. Di waktu yang tepat ini, Nindya ingin mengatakan yang sejujur-jujurnya. Jika Nindya benar-benar mencintai seseorang pria, dan pria itu namanya Romi, Pak, Bu. Romi itu seorang pedagang tempe di kota sebelah. Kami sering ketemu dan Nindya juga sudah menemui pihak keluarganya. Dan 3 hari ke depan mereka akan mendatangi rumah kita dengan tujuan melamar Nindya, jelas Nindya. Mendengar hal itu, Pak Ajis langsung menggebrak meja dengan keras. "Sejak kapan kamu memutuskan kehidupanmu sendiri, ha?" tanya Pak Ajis dengan marah. "Tapi Pak, Nindya sudah besar. Nindya punya pilihan hidup sendiri. Jika bukan karena pilihan ini, mungkin Nindya tidak bisa mengenal lebih jauh dunia luar, Pak," jelas Nindya. "Masalahnya, kamu belum pernah memperkenalkan laki-laki itu kepada bapak dan juga ibumu. Kita belum tahu akan sifat dan karakter dari pria itu," jelas Pak Ajis. Bu Suminah memberikan tanda kepada Pak Ajis untuk tetap bersikap tenang dan lapang agar Nindya bisa menjelaskan kembali apa yang dia inginkan. "Besok, Romi akan datang, Pak, bersama keluarganya. Mereka ingin bersilaturahmi dengan kita," kata Nindya. Bu Suminah menghela nafasnya. Ia kemudian beranjak bangkit dan meninggalkan pertemuan itu. Bu Suminah seperti telah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Ia tidak bisa melakukan apapun kecuali menghadapi segala resiko yang akan terjadi. Begitu juga dengan Ikrar. Dia tidak memiliki hak
untuk melarang lamaran itu terjadi. Namun, yang ditakutkan oleh Ikrar adalah terkait dengan mimpinya itu. Pak Ajis dan Ibu Sutini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihannya sudah diletakkan keseluruhan kepada Nindya. Karena memang itu pilihan Nindya. Keluarga hanya bisa menerima walaupun dalam keadaan terpaksa. Satu persatu dari mereka meninggalkan Nindya. Hanya tersisa Ibu Sutini yang masih sudi menemani Nindya di saat pilihannya tidak disetujui oleh keluarga lainnya. Malam harinya, Bu Sutini mendatangi kamar Nindya. Ia membawakan teh hangat dan roti kesukaan Nindya. Kebetulan, saat itu Nindya sedang sendirian sambil memeluk bantal guling kesayangannya. "Nah, kamu lapar kan?" tanya Bu Sutini. "Ibu kok tahu?" ucap Nindya dengan malu. Bu Sutini hanya tersenyum. Ia meletakkan teh hangat dan roti di meja dekat Nindya. Setelah meletakkan teh, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, Ndu. Jika kamu salah memilih pasangan, maka kamu akan terluka, jelas Bu Sutini. Nindya hanya bisa terdiam sambil memandangi ibunya yang sekarang sedang memijati kaki Nindya. Tapi tiap luka pasti ada obatnya. Hanya saja waktunya tidak bisa disamaratakan. Ada luka yang ringan, sedang, dan berat. Karena itu, bapakmu, nenekmu, dan pamanmu tidak salah jika mereka kecewa, Ndu. Karena mereka semua ingin sesuatu yang terbaik buat kamu, jelas Bu Sutini. Bu Sutini seketika meneteskan air mata tepat di kaki Nindya. Ia seperti merasa bersalah karena tidak mampu untuk membimbing anak tunggalnya itu. "Bu, ibu nangis?" tanya Nindya. "Enggak, Ndu, ibu cuman kangen kamu yang dulu. Kamu yang nurut dan gak suka melawan. Tapi usia memang membuat kamu lebih banyak tahu dibanding ibu dan bapak. Ibu harap kebahagiaan selalu mengiringi kamu, Ndu," jelas Bu Sutini. Bu Sutini lalu beranjak pergi sambil mengusapkan air matanya yang terus berjatuhan. "Jangan lupa, Ndu, diminum teh hangat sama rotinya, takut dingin," ucap Bu Sutini. Nindya pun langsung meminum teh hangat dan memakan roti kesukaannya itu. Malam itu, Nindya tidak bisa merasakan apapun. Hatinya seperti hampa. Indera perasaannya benar-benar hilang. Tidak merasakan sedih ataupun senang. Yang ia rasakan hanyalah penantian untuk hari esok, di saat keluarga Romi akan datang. Keesokan harinya, keluarga Nindya mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan sambutan hangat terhadap seluruh keluarga Romi yang akan datang ke rumah Nindya. Tepat jam 10, seluruh keluarga Romi tiba di rumah Nindya. Saat itu, keluarga Nindya juga sudah bersedia untuk menyambut hangat keluarga Romi. Dimulai dari Ibu Sumina, lalu Ikrar, serta beberapa kerabat dekat lainnya yang turut hadir untuk menyaksikan proses pengikatan itu berlangsung. Para tetangga Bu Sutini sempat berbisik-bisik mengenai acara tertutup yang dilakukan oleh keluarga Nindya. Pasalnya, para tetangga juga tidak tahu menahu mengenai acara lamaran yang digelar oleh Nindya beserta keluarganya. Akhirnya Nindya pun memperkenalkan Romi kepada kedua orang tuanya. Bersamaan dengan itu juga, mereka saling memperkenalkan diri. Setelah mereka saling memperkenalkan diri satu persatu, acara pengikatan pun segera dimulai. Namun, di sela-sela acara yang sedang dimulai, Ikrar membisiki telinga Pak Ajis. Ia merasa ada yang aneh dengan kondisi ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat panas serta bau anyir yang tercium. "Pak, Bapak yakin Nindya akan menikah dengan Romi?" tanya Ikrar. Pertanyaan Ikrar ini membuat Pak Ajis kembali berpikir ulang. Jika Pak Ajis benar-benar salah langkah,
maka dampak terbesarnya akan terjadi kepada dirinya yang memposisikan diri sebagai kepala keluarga. Akhirnya, Pak Ajis pun kembali mengambil resiko. Ia buru-buru menuju tempat Nindya dan ia berkata, "Nak, boleh ikut Bapak sebentar? Bapak mau ngobrol," kata Pak Ajis. "Loh Pak, kan acaranya mau dimulai," jawab Nindya. "Iya Bapak tahu kok, tapi Mas Ikrar mau ngomong," jawab Pak Ajis. Melihat itu, keluarga Pak Romi mulai tidak nyaman dengan kondisi yang sedang ia hadapi. Mereka semua berpikir jika keluarga Nindya hanya bermain-main dan tidak berkeinginan untuk menjodohkan Nindya dengan Romi. Begitu juga dengan Bu Suminah. Ia meminta izin untuk pergi ke belakang karena memang ada yang ingin disampaikan kepada Nindya. Setelah mereka berempat berkumpul di sebuah kamar, Ikrar pun mulai membuka pembicaraan. Ia kemudian menyampaikan sesuatu kepada Nindya. "Nindya, keluarga Romi bukan orang baik-baik," kata Ikrar. Mendengar itu, Nindya pun marah. Ia kemudian menatap wajah bapaknya yang sudah terprovokasi dengan segala perkataan Ikrar. Namun ternyata hal yang sama disampaikan oleh Ibu Suminah yang merupakan nenek dari Nindya. Ibu Suminah juga merasakan hal yang sama. Ketika menatap wajah Romi, ia mengingat akan salah satu orang yang masih berkaitan dengan masa lalunya, yang tidak lain adalah Pak Cokro. Entah apa hubungan antara Pak Cokro dengan Romi, akan tetapi Bu Suminah khawatir jika Nindya hanya dijadikan alat oleh Romi untuk menciptakan ambisi barunya. Mengetahui hal itu, Nindya kemudian bersujud di hadapan bapaknya. Ia meminta kepada bapaknya untuk merestui apa yang menjadi keinginannya. Terlepas dari seluruh pandangan beberapa anggota keluarga yang berseberangan dengan Nindya, Nindya hanya meminta kebijaksanaan dari bapaknya agar bisa memilih hal yang baik untuknya. Dengan berat hati, Pak Ajis pun merendahkan tubuhnya dan berkata kepada Nindya, "Aku restui, tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh tinggal dengan keluarga Romi. Kamu harus tinggal di sini," jelas Pak Ajis. Nindya yang mendengar hal itu, ia pun langsung memeluk bapaknya. Namun berbeda dengan Bu Suminah dan Ikrar, mereka berdua justru kecewa dengan apa yang menjadi pilihan Pak Ajis terhadap pilihan yang sangat beresiko itu. "Mas, kamu yakin keluarga mereka bisa dipercaya?" tanya Ikrar. "Ajis, jangan sampai kejadian lama terulang kembali. Ini sama saja seperti reuni. Mereka yang datang atau kita semua yang akan mati," ucap Bu Suminah. Kekhawatiran Ibu Suminah semakin menjadi manakala dirinya mengingat adik kesayangannya, yaitu Pak Suryo, yang menjadi korban dari santet yang mengerikan itu. Akan tetapi, pilihan sudah dibuat. Pak Ajis merestui lamaran tersebut. Mungkin Pak Ajis tidak ingin jika anak sulungnya itu tertekan dan sulit mengekspresikan diri jika pilihannya ditolak. Setelah keputusan itu disetujui, akhirnya Pak Ajis dan Nindya kembali ke ruang tamu untuk segera mengawali acara lamaran. Dan akhirnya, acara lamaran pun dimulai. Romi pun melamar Nindya tepat di hadapan kedua keluarga. Setelah acara itu selesai, kedua pihak keluarga pun membahas terkait pernikahan beserta acaranya. Karena memang dari segi finansial, kedua keluarga ini cukup mampu. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk memberi jarak 1 minggu untuk dilakukannya prosesi akad nikah beserta dengan acara ramai-ramainya. Alhasil, kesepakatan itu pun menjadi sebuah ikatan kembali dari sebuah masa lalu yang telah dikubur. Bu Suminah hanya terdiam sambil menatap Romi dengan tatapan yang tidak biasa. Ia masih terngiang-ngiang dengan sosok Pak Cokro yang telah menumpaskan seluruh keluarga adiknya. "Lelaki itu mirip Cokro," ucap Ibu Suminah di hadapan Ikrar. Lamaran telah diterima, kini tinggal menunggu 1 minggu setelahnya.
acara pernikahan akan dimulai. Nindya sudah mulai mengekspresikan rasa senangnya. Kini ia semakin terbuka, manakala pria pilihannya sebentar lagi akan menjadi pendamping hidupnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya, yang benar-benar terpancar dalam diri Nindya. Begitu juga dengan Pak Ajis dan Ibu Sutini. Sebagai orang tua, mereka berdua hanya mengikuti apa yang menjadi garis selanjutnya dari kehidupan seorang anak. Jika memang itu adalah takdir yang sudah menjadi jalannya, orang tua hanya bisa memberikan dukungan serta arahan agar nanti ketika sudah berumah tangga, anaknya akan terus melatih diri agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Hari pertama, di saat Nindya dilamar oleh Romi, ia memberikan kesan dan pesan yang misterius bagi para tetangga sekitar. Mereka banyak yang menanyakan terkait sosok pria tinggi yang berkulit sawo matang itu. Yang menjadi patokan utama dari para tetangga adalah mengenai anggota keluarga yang lainnya. Mereka menilai jika keluarga calon pria sangatlah misterius dan tertutup. Bahkan ketika mereka mendatangi rumah Nindya, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan unggah-ungguh atau minimal menyapa para warga sekitar. Sehingga satu persatu dari warga mulai menggunjing akan calon menantu dari Ibu Sutini dan Bapak Ajis, yang mereka nilai tidak memiliki tata krama dan sopan santun. Terkait hal itu, Pak Ajis dan Bu Sutini tidak bisa memberikan klarifikasi penuh. Mereka hanya berasumsi bahwa keluarga Romi sangatlah tertutup, sehingga dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan baru, mereka semua memerlukan waktu untuk terbiasa. 7 hari sebelum pernikahan, seperti hari-hari biasanya, Pak Ajis berangkat ke sawah bersama dengan istrinya, yaitu Ibu Sutini. Sedangkan Nindya, dia pergi bekerja. Berbeda dengan Ibu Suminah, karena ia memiliki rumah sendiri, jadi segala aktivitasnya dilakukan hanya di rumah, mulai dari memasak, makan, dan mencuci. Walaupun sudah tua, namun Ibu Suminah masih cukup kuat untuk melakukannya seorang diri. Ibu Suminah sendiri biasa mengambil air dengan menggunakan pompa air. Akan tetapi, kali ini ada yang berbeda ketika Ibu Suminah mulai memompa air. Ibu Suminah melihat dengan jelas air yang keluar dari pompa berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ibu Suminah segera membuang air tersebut dan mengulangnya untuk kedua kalinya. Akan tetapi, air yang keluar masih sama. Air itu berwarna hitam pekat, seperti air comberan, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena ada yang aneh, Ibu Suminah pun mengecek keseluruhan pompa air. Akan tetapi, Ibu Suminah sangat meyakini jika saluran pompa tidak bermasalah saat itu. Akhirnya, Ibu Suminah mencoba untuk yang ketiga kalinya. Ia pun sekuat tenaga memompa air kembali dengan harapan agar air yang keluar merupakan air yang jernih. Namun ketika airnya keluar, ternyata air tersebut sekarang berubah warnanya. Warnanya berubah menjadi hitam, namun tidak terlalu pekat karena tercampur sedikit warna merah, seperti merah darah. Dan air itu mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Hingga akhirnya Ibu Suminah muntah dan menutupi hidungnya dengan menggunakan kerudungnya. Ada apa ini? Ibu Suminah pun kemudian berjalan keluar untuk melihat keadaan sekitar. Dan benar saja, saat itu Bu Suminah menatap langit. Langit sudah sangat gelap. Cahaya matahari seperti tertutup awan gelap yang merata. Langitnya sudah gelap, ini tidak umum, gumam Bu Suminah. Akhirnya Bu Suminah langsung menuju rumah anaknya, yaitu Bu Sutini. Posisi saat itu, angin sudah berhembus sangat kencang. Pepohonan di sekitar jalan rumah warga mulai bergoyang dengan cepat. Para ternak berlarian ke berbagai arah. Warga juga sudah mulai panik. Mereka mengira akan terjadi angin puting beliung di desa tersebut. Akan tetapi,
ketika Ibu Suminah menatap langit, langit itu seperti memberi pertanda bahwa jagat petang segera dimulai. Jagat petang sendiri adalah istilah untuk menggambarkan keadaan alam yang tidak seperti biasanya, di mana langit yang semula terang menjadi gelap, angin berhembus dengan kencang, para ternak berlarian tanpa arah, dan teriakan serta tangisan bayi terdengar di setiap rumah. Bersamaan dengan itu, Pak Ajis dan Bu Sutini juga merasakan hal yang sama. Burung-burung yang ada di sekitaran sawah kini berterbangan seperti menandakan sesuatu. Langit juga sudah terlihat sangat gelap. Perasaan Pak Ajis dan Bu Sutini menjadi tidak enak. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Pak Ajis dan Bu Sutini segera berlari ke arah gubuk dan meneduh di sana. Hati mereka menjadi was-was, manakala kilatan guntur menggelegar dan menimbulkan suara yang mengagetkan. "Pak, perasaanku tidak enak. Tumben sekali ya desa ini diguyur hujan di cuaca yang masih kemarau," tanya Bu Sutini. "Benar Bu, Bapak juga jadi teringat perkataan Ikrar mengenai tanda-tanda aneh yang hari-hari ini banyak terjadi," jawab Pak Ajis. Mereka berdua sebenarnya meyakini apa yang dikatakan oleh Ikrar terkait tanda-tanda tersebut. Di antara tanda-tanda tersebut, Ikrar menyebutkan sebuah kalimat yang sedang terjadi persis dengan yang terjadi saat ini. Kalimat itu berbunyi bahwa seluruh aliran air akan berbau anyir. Hujan akan turun dengan kilatan petir yang membuat tubuh bergetar ketakutan. Dan memang benar, air sawah tiba-tiba berbau anyir. Kondisinya persis seperti apa yang dikatakan Ikrar terkait bermunculannya fenomena-fenomena aneh yang akan terjadi. Hujan kala itu turun selama 1 jam lamanya. Setelah hujan reda, Pak Ajis dan Ibu Sutini pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Sesampainya di rumah, Pak Ajis dan Bu Sutini sudah melihat Ibu Suminah yang sedang berada di dalam rumah. Mereka berdua terkejut di saat melihat Ibu Suminah sedang duduk di sofa sambil menyeruput teh buatannya sendiri. "Loh, Ibu sudah ada di sini toh?" tanya Ibu Sutini. "Air di rumah macet, makanya aku kesini," kata Bu Suminah. "Emang macet kenapa, Bu?" tanya Bu Sutini kembali. Bu Suminah langsung beranjak bangkit dan menatap Pak Ajis serta Bu Sutini dengan tatapan yang aneh. "Kalian tahu apa jagat petang?" tanya Bu Suminah. "Jagat petang?" tanya Pak Ajis kembali dengan heran. Jagat petang itu kondisi di mana alam benar-benar tidak stabil. Semua air akan berubah warna dan baunya. Lalu para ternak akan berlarian mencari induknya. Kita sedang memasuki di kondisi alam yang sudah rusak, jelas Bu Suminah. Pak Ajis dan Bu Sutini masih belum mengerti mengenai perkataan Ibu Suminah yang terlalu dalam. Mereka berdua hanya berpikir kalau cerita-cerita mengenai jagat petang hanyalah sebuah dongeng belaka. "Sekarang coba cek keadaan airmu," jelas Ibu Suminah. Pinta Bu Suminah. Pak Ajis dan Bu Sutini pun langsung mengecek keadaan air di rumahnya. Apakah keadaan air yang dikatakan oleh Ibu Suminah sama dengan air yang berada di rumah Pak Ajis dan Bu Sutini saat itu? Dan setelah mereka berdua mengecek kondisi air, ternyata air yang keluar dari mesin Sanyo sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Suminah. Kondisi air sudah berubah warna dan juga baunya. Lalu kambing-kambing yang berada di rumah Pak Ajis sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Suminah juga. Ternak mereka terus-menerus mengeluarkan suara yang berisik, seperti memberikan pertanda bahwa akan terjadi sesuatu yang aneh yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. "Bagaimana? Apakah sudah berubah warna dan baunya?" tanya Ibu Suminah. "Kok bisa, Bu?" tanya Bu Sutini. 7 hari dari sekarang akan banyak kejadian aneh yang akan terjadi.
Ini tepatnya di saat pernikahan anakmu, yaitu Ninja, dengan pria itu. Jelas Bu Suminah. Fenomena aneh itu membuat mereka bertiga saling bertanya-tanya satu sama lain. Apakah alam memang tidak setuju dengan pernikahan antara Ninja dengan Romi? Setelah mengetahui keanehan yang terjadi pada sekitaran rumahnya, Pak Ajis mencoba untuk mencari cara agar saluran air di rumahnya kembali seperti sedia kala. Selama berhari-hari, mereka tidak bisa menggunakan air di rumah karena air seperti tercemar dengan sendirinya. Mau tidak mau, mereka harus mengambil air dari pusat balai desa yang memang disediakan bagi warga yang memiliki permasalahan terhadap saluran air. Sampai akhirnya, 1 minggu kemudian, air di rumah Pak Ajis dan Bu Sutini kembali normal. Begitu pula air di rumah Ibu Suminah. Entah mengapa, air kembali seperti sedia kala. Setelah 1 minggu lamanya, air tersebut tercemar tanpa sebab. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, air itu benar-benar sudah normal kembali tepat 1 hari sebelum pesta pernikahan akan digelar. Tepat 1 hari di mana pesta akan digelar, masing-masing keluarga besar dari kedua pihak mulai berdatangan. Mereka satu persatu menanyakan terkait konsep yang akan digunakan sebagai puncak acara nanti. Tepat 1 hari di mana pesta akan digelar, nantinya para pengantin pria dan wanita akan melakukan sebuah prosesi sakral dalam pernikahan yang disebut dengan sungkeman. Prosesi sungkeman sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meminta restu kepada kedua orang tua masing-masing dan dilakukan secara bergantian. Artinya, mereka akan menyungkem ke orang tua terlebih dahulu, lalu dilanjutkan menuju ke mertua mereka. Dalam prosesi ini, gending Jawa akan dilantunkan. Dengan dilantunkannya gending Jawa, maka prosesi pernikahan dan penobatan sebagai pasangan suami istri sudah benar-benar sah. Dan kebetulan, kedua keluarga sepakat bahwa acara sungkeman akan dilakukan pada malam hari. Tujuannya adalah agar semakin khusyuk terkait prosesi sakral tersebut. Setelah membahas terkait acara pernikahan, masing-masing mereka kembali ke rumahnya dan mempersiapkan untuk keesokan harinya. Karena acara tersebut akan mendatangkan tamu yang sangat banyak, maka mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Singkat cerita, tibalah saatnya di mana acara itu digelar. Tamu-tamu mulai berdatangan, orang-orang mulai menyalami satu persatu keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Acara di pagi hari sampai sore terasa aman-aman saja. Tidak ada kendala sedikit pun kala itu. Walaupun ramai, namun masih bisa dikondisikan. Akan tetapi, tepat ketika hari sudah semakin gelap, suasana menjadi berubah seketika. Ikrar yang kebetulan mengetahui pertanda ini segera mendatangi Pak Ajis. "Mas, sebentar lagi prosesi sungkeman akan dilakukan," tanya Ikrar. "Iya benar, ada apa emangnya?" tanya Pak Ajis. Mas ingat gak apa yang pernah aku sampaikan dulu?" ucap Ikrar. "Terkait apa?" tanya Pak Ajis. "Terkait para tamu, Mas," jawab Ikrar kembali. "Emang ada apa dengan tamu kita malam nanti?" tanya Pak Ajis kembali. "Perlu Mas tahu bahwa mereka bukan berasal dari tamu undangan, Mas," jelas Ikrar. Mendengar perkataan tersebut, Pak Ajis langsung terkejut. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Ikrar terkait tamu yang akan datang tepat di saat waktu surup atau waktu sudah gelap. Mereka yang datang sangat banyak, dan rata-rata mereka yang datang berasal dari keluarga Romi. Melihat para tamu yang sudah mulai berdatangan, mereka yang menjaga prasmanan atau makanan di acara pernikahan langsung bergegas menyiapkan diri. Tepat di mana saat gending Jawa dibunyikan, Romi dan Nindya melakukan prosesi sungkeman. Mereka berdua bergantian untuk berjongkok
dan menyalami masing-masing kedua orang tuanya. Suasana haru menyelimuti proses sungkeman tersebut. Mereka yang hadir seperti terbawa suasana akan pernikahan yang benar-benar menyentuh itu. Setelah prosesi sungkeman telah selesai, para tamu pun menuju ke arah prasmanan untuk mengambil makanan. Saat itu, para tamu yang berasal dari keluarga Romi mulai mengambil makanan di tempat prasmanan. Namun anehnya, mereka mengambil makanan dengan wajah yang sangat dingin dan tanpa ekspresi. Lalu, lauk yang mereka ambil hanya ayam saja. Sampai-sampai orang yang menjaga prasmanan keheranan dan berkata kepada temannya, "Lah, kok bisa ya? Lauk yang diambilnya cuma ayam aja," bisik penjaga prasmanan. Para penjaga prasmanan mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin para tamu malam itu memang menyukai ayam saja. Namun, dari seluruh tamu bawaan keluarga Romi, mereka semua hanya makan dengan lauk ayam. Padahal saat itu masih terdapat 4 lauk lagi yang ada di prasmanan. Akan tetapi, mereka tidak sedikit pun tertarik untuk mengambil lauk lain selain ayam. Mengetahui hal itu, para penjaga prasmanan hanya bisa geleng-geleng kepala. Di samping itu, mereka juga memiliki ekspresi yang sangat dingin. Para tamu bawaan keluarga Romi tidak berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya diam, menyimak acara prosesi sungkeman, lalu makan dengan hanya 1 lauk, yaitu ayam. Singkat cerita, ada salah satu warga yang membawa anaknya untuk menghadiri pesta pernikahan Nindya dengan Romi. Kebetulan, saat itu mereka juga akan makan dan mereka segera menuju ke tempat prasmanan. Setelah mengambil makanan di sana, mereka berdua langsung mencari tempat duduk untuk menyantap makanan tersebut. Dan secara tidak sadar, anak itu duduk tepat di samping salah satu tamu bawaan dari keluarga Romi. Awalnya anak kecil itu tampak biasa-biasa saja. Namun, ketika duduk di samping orang tersebut, hal aneh mulai terjadi ketika orang yang berada tepat di sebelah anak kecil itu menjatuhkan sendok. Sontak saja, anak kecil itu langsung berkata kepada orang tersebut, "Om, sendoknya jatuh, Om," ucap anak kecil itu. Namun anehnya, orang itu hanya terdiam sambil matanya menatap ke arah depan. Anak kecil itu hanya terdiam. Pikirnya mungkin orang itu akan makan menggunakan tangan. Namun tidak lama kemudian, orang itu kembali menjatuhkan alat makan lainnya. Yang kali ini ialah garpu. Karena memiliki rasa iba yang besar, anak kecil itu pun kembali mengingatkan kepada orang tersebut, "Om, garpunya jatuh, Om," kata anak itu. Namun orang itu hanya terdiam lagi. Wajahnya juga sedikit berbeda dari awal ketika menjatuhkan sendok. Wajah orang tersebut sedikit pucat dan tanpa ekspresi. Yang dia pandang hanyalah sosok Romi yang sedang berada di atas panggung. Karena orang itu tidak meladeninya, anak kecil itu pun langsung mengambil sendok dan garpu yang sudah terjatuh. Namun, ketika anak kecil itu mengambil alat makan milik orang tersebut, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh dari bagian kaki orang tersebut. Pasalnya, salah satu kaki dari orang tersebut menghadap terbalik ke arah belakang. Artinya, secara normal, kaki manusia keduanya menghadap ke arah depan. Namun orang itu hanya memiliki satu kaki yang normal, dan satu kakinya lagi menghadap ke arah belakang. Melihat hal itu, anak kecil tersebut langsung merinding seketika. Belum sampai anak tersebut mengangkat wajahnya ke arah orang tersebut, tiba-tiba terdengar suara berat yang benar-benar mengerikan. "Terima kasih, Dek." Dan ketika anak kecil itu mengarahkan wajahnya ke arah suara tersebut, tiba-tiba wajah orang itu langsung berubah bentuknya menjadi sosok yang sangat menyeramkan.
Sosok itu memiliki mata yang sangat besar, mulutnya menganga besar, dan wajahnya berwarna putih pucat. Melihat hal itu, si anak pun langsung berteriak dengan kencang. "Setan! Ada setan!" Anak itu pun langsung berteriak ketakutan sambil menangis. Ibunya yang berada di sebelahnya langsung bertanya, "Ada apa, Dek?" Ada setan, Ma, ada setan, itu setan!" teriak anak tersebut sambil menunjuk ke arah orang yang ada di sebelahnya. Namun, yang dilihat oleh ibu dari anak tersebut bukanlah setan, melainkan orang biasa. Akan tetapi wajah orang itu agak sedikit pucat. Anak itu terus berteriak ketakutan hingga membuat orang-orang di sekitaran menjadi terganggu. Beberapa juga dari mereka ada yang panik ketika anak kecil itu terus-menerus berteriak, "Mama, ada setan! Mama, di sini banyak setan, Mama! Semuanya di sini setan, Mama!" Akhirnya, anak itu pun diseret oleh ibunya untuk segera berganti tempat. Anak kecil hanya bisa menangis sambil menutup matanya dengan kedua tangannya. Namun, baru saja anak itu didudukan di kursi yang berbeda, hal yang mengerikan benar-benar terjadi saat si anak kecil itu membuka kedua matanya. Ternyata dirinya sudah dipandangi oleh para tamu undangan dari keluarga Romi yang wajahnya benar-benar mengerikan. Mereka menatap anak kecil itu secara bersamaan sehingga membuat sang anak menangis ketakutan. Suara teriakan dan tangisan anak kecil itu ternyata terdengar oleh Ikrar. Dengan sigap, Ikrar pun langsung menuju ke arah Pak Ajis untuk segera menyelesaikan acara pernikahan tersebut. Alasan diselesaikannya secara cepat karena Ikrar tidak mau jika keluarga Nindya dipermalukan oleh tamu undangan dari keluarga Romi. Dengan terpaksa, akhirnya Pak Ajis pun menyelesaikan acara lebih cepat dari biasanya. Secara bersamaan, para warga dan tamu undangan pun merasa kecewa dengan keputusan Pak Ajis itu. Dan malam itu juga, pesta pernikahan antara Nindya dan Romi benar-benar hancur berantakan. Pernikahan yang seharusnya membawa kepada persatuan antara kedua keluarga malah menjadi sebuah perpecahan antara keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Ikrar pun langsung menodong berbagai pertanyaan ke arah Romi seusai acara pernikahan itu selesai. "Siapa tamu-tamu itu?" tanya Ikrar. Romi tidak menjawab. Ia hanya bisa terdiam sambil menatap ke arah keluarganya yang sedang duduk di sofa rumah Nindya. "Mas Ikrar, ada apa ini?" tanya Nindya. "Nindya, kamu tahu kan, laki-laki itu bukan orang baik," jelas Ikrar. Nindya langsung menghalangi Ikrar yang berupaya ingin tahu akan para tamu misterius tersebut. Namun Ikrar tidak menyerah. Ia terus melontarkan banyak pertanyaan agar Romi mau menjawab sejujur-jujurnya terkait para tamu misterius itu. Tidak beberapa lama kemudian, setelah melewati perdebatan antara Ikrar dan Nindya, Romi pun langsung menjawab pertanyaan Ikrar. "Mereka adalah teman-teman bapakku, Mas," jelas Romi. "Apa kamu yakin mereka adalah manusia?" tanya Ikrar. "Mereka memang manusia, anak kecil itu saja yang gila. Mana ada setan ikut serta dalam pernikahan manusia, Mas," jelas Romi. Ikrar pun langsung memanggil Ibu Suminah yang kebetulan berada di dalam kamar. Bu Suminah pun keluar dari kamar dengan langkah yang sedikit gugup karena ada rasa ketakutan sendiri manakala melihat wajah Romi yang mirip dengan pelaku yang menyantet adiknya. "Wajahmu mirip seperti Cokro. Apa kamu cucunya?" tanya Ibu Suminah. Tiba-tiba, bapak dari Romi langsung mendekati mereka berempat yang sedang berdebat. "Cokro itu bapakku. Ada apa dengan bapakku?" jelas Pak Ageng, bapak dari Romi. Bu Suminah menatap Pak Ageng dari ujung kaki hingga ke ujung rambut dengan tatapan yang tidak biasa. "Kamu tahu apa dosa terbesar bapakmu
yang pernah dia perbuat semasa hidupnya? Tanya Ibu Sumina. Pak Ageng tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sumina. Ia hanya mencoba melindungi anaknya yang sedang dipojokkan oleh keluarga Nindya. Dosa besar yang dilakukan oleh Cokro hanyalah satu. Dia telah melakukan pembunuhan berantai tanpa menyentuh, ucap Bu Sumina. Ikrar mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ibu Sumina terkait pembunuhan berantai tanpa menyentuh itu. Kalimat itu bisa disederhanakan sebagai santet. Mendengar hal itu, Pak Ajis pun berusaha menghentikan perdebatan publik mereka yang secara terang-terangan membuka aib keluarga. Bu, udah Bu, jangan dibahas, itu masa lalu, jelas Pak Ajis. Diam kau Ajis. Jika kamu tidak menyetujui lamaran itu, mana mungkin jagat petang akan tercipta. Semua ini memang berawal dari orang tua yang hanya mengikuti ego anaknya saja, jelas Ibu Sumina dengan nada yang sedikit menggertak. Akhirnya, pertikaian itu pun berhasil diselesaikan dengan cara baik-baik. Setelah Pak Sastro, anak ke-9 dari Ibu Sumina, menghampiri mereka semua. Bu, tolong diselesaikan dengan kepala dingin. Kita baru saja mempersatukan antar kedua keluarga yang berbeda. Jika memang akan terus seperti ini, yang ada malah perpecahan, jelas Pak Sastro. Ibu Sumina pun segera meninggalkan mereka semua dengan perasaan yang masih sedikit kesal. Dan akhirnya, Pak Sastro pun mampu meredam amarah dari kedua belah pihak. Setelah pertengkaran usai, akhirnya pihak keluarga Romi pun pulang. Kebetulan saat itu, Romi tinggal bersama keluarga Nindya. Hal itu merupakan permintaan khusus dari keluarga Nindya agar tidak terciptanya pandangan-pandangan buruk terkait permasalahan tersebut. Beberapa hari setelah menikah, ada kejadian aneh yang terjadi dalam diri Romi. Entah mengapa, Romi seringkali mondar-mandir tepat di depan kamar Pak Ajis. Karena kebetulan Pak Ajis dan Ibu Sutini sedang tidak ada di rumah, otomatis kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini pun kosong tak bertuan. Saat itu, Nindya selalu memergoki Romi yang seringkali bolak-balik ke kamar orang tuanya. Setelah ditanya, "Mas, cari apa?" tanya Nindya. Gak cari apa-apa. Mas cuma mau lihat Amben, tempat tidur Bapak aja, jawab Romi. Emang kenapa Ambennya Bapak? Tanya Nindya kembali. Gak apa-apa, cuman bagus aja, jawab Romi. Saat itu Nindya belum terlalu paham maksud dari Romi, karena memang Amben atau tempat tidur milik Pak Ajis dan Bu Sutini sangat bagus dan klasik. Hingga akhirnya Romi kembali masuk ke dalam kamar milik Pak Ajis dan Ibu Sutini sambil membawa sesuatu. Hal ini diketahui ketika Nindya memergoki Romi sedang menaruh sesuatu tepat di bawah bagian amben atau tempat tidur. Dan semenjak saat itu, Romi tidak pernah masuk lagi ke dalam kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini. Entah karena perbuatan Romi memang sudah kepergok Nindya, atau memang dirinya telah sukses melakukan rencana dari keluarganya sendiri. Dan tepat di keesokan harinya, Romi izin pulang ke rumahnya. Romi izin pulang karena ada sesuatu yang harus ia lakukan terhadap bisnis keluarganya. Dan di saat yang bersamaan, Nindya juga tidak bisa ikut karena dia harus bekerja. Akhirnya Romi pun pulang sendirian. Awal-awal kepulangan Romi, keluarga Nindya tidak curiga. Hanya saja, Ibu Sumina dan Ikrar merasa ada yang berbeda dengan tingkah Romi, karena status dari Romi sendiri adalah pengantin baru. Mereka mempertanyakan mengapa kepentingan bisnis jauh lebih penting dibandingkan dengan kepentingan keluarganya sendiri. Terlebih lagi, sesuatu yang biasa dilakukan oleh pengantin baru adalah bulan madu. Namun setelah beberapa hari menikah, keduanya tidak ada rencana apapun untuk melakukan perjalanan bulan madu. Dan tepat di 7 hari setelah pernikahan keduanya digelar, kejadian yang aneh benar-benar terjadi secara cepat. Ketika Pak Ajis dan Bu Sutini pulang dari sawah,
Pak Haji seringkali mengeluhkan kepada istrinya terkait tubuhnya yang tiba-tiba sakit tak karuan, mulai dari bagian kaki, pinggang, leher, dan terakhir merambat ke bagian saraf. Sudah banyak obat dan jamu tradisional yang diminum oleh Pak Ajis. Namun sayangnya, Pak Ajis tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya, Pak Ajis dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di rumah sakit, Pak Ajis diperiksa dan diambil sampel darahnya. Namun anehnya, dokter tidak bisa menemukan penyakit yang diderita oleh Pak Ajis. Dokter hanya bilang kalau Pak Ajis kecapean dan perlu istirahat yang cukup. Karena tidak ada hasil sama sekali, akhirnya Pak Ajis pun dibawa pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Ajis didatangi oleh Ikrar dan juga Pak Sastro. Mereka berdua mengisyaratkan kepada Pak Ajis untuk memanggil Pak Arianto yang berasal dari Cirebon. Namun Pak Ajis menolak. Ia sendiri tidak mau merepoti orang jauh, apalagi Pak Arianto yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Karena Pak Ajis tidak kunjung sembuh, akhirnya Ikrar mulai menyadari sesuatu yang aneh yang terjadi dalam diri Pak Ajis. "Mas, Romi belum pulang?" tanya Ikrar. "Belum, Krar. Dia masih di tempat keluarganya," jawab Pak Ajis. "Kok bisa ya? Mertuanya lagi sakit, tapi dia malah ngurusin bisnis," kata Ikrar. "Hush, gak boleh gitu, Krar. Udah, biarin aja," kata Pak Ajis. Akhirnya Ikrar pun mencari cara agar dirinya bisa menyembuhkan Pak Ajis. Malam harinya, tepat di saat Pak Ajis sedang tertidur, tiba-tiba Nindya bermimpi aneh. Ia bermimpi melihat bapaknya sedang diikat di amben atau di tempat tidur, dengan posisi bagian tangan dan juga kaki dirantai di amben tersebut. Lalu ada 3 sosok hitam yang menyiksa Pak Ajis dengan menggunakan cambuk hingga membuat seluruh tubuhnya terluka dan mengeluarkan darah. Karena mimpi tersebut, akhirnya Nindya terbangun. Ia kemudian langsung teringat dengan bapaknya yang sedang sakit aneh. Mula-mula, Nindya keluar dari kamarnya. Ia memberanikan diri untuk mengintip bapaknya yang sedang berada di dalam kamar lewat lubang kunci pintu rumahnya. Setelah Nindya mengintip, ternyata ia melihat secara jelas 3 sosok itu sedang berdiri di dekat Pak Ajis. Ketiga sosok itu seperti menunggu detik-detik kematian Pak Ajis karena penyakitnya yang semakin hari semakin tak kunjung sembuh. Alhasil, Nindya pun langsung membuka pintu kamar. Namun, saat dirinya hendak masuk, tiba-tiba Ibu Sutini langsung terbangun dari tidurnya. "Kenapa, Dek? Ada apa?" tanya Bu Sutini. "Bapak, Bu, tadi aku mimpi buruk tentang Bapak," jawab Nindya. "Memang kenapa, Bapak?" tanya Bu Sutini lagi. Bu Sutini pun membawa Nindya pergi ke ruang tamu. Malam itu, mereka berdua berbicara tentang mimpi buruk Nindya yang sangat aneh. Tadi Nindya mimpi kalau Bapak lagi diikat pakai rantai. Terus ada 3 sosok hitam berdiri di dekat Bapak sambil mencabuk seluruh tubuh Bapak, Bu. Jadi karena itu Nindya langsung bangun," kata Nindya. "Astagfirullah, kamu dalam keadaan sadar kan?" tanya Bu Sutini. Pertanyaan Bu Sutini membuat Nindya terkejut. Pasalnya, Nindya di mata Bu Sutini sedang terikat oleh sesuatu sehingga letak kepeduliannya terhadap kedua orang tuanya sangatlah minim. "Nindya sadar kok, Bu," jawab Nindya. "Alhamdulillah, Nak. Bapak barusan masuk rumah sakit. Kamu sibuk kerja. Ibu, nenek, dan Ikrar yang mengurusi Bapak. Kamu itu seperti orang linglung, Nak," jawab Ibu Sutini. Mendengar hal itu, Nindya langsung kaget. Berarti selama ini Nindya sudah diikat oleh sesuatu, sampai-sampai ia sendiri lupa terhadap keluarganya. "Ya sudah, Nak, masuk kamar lagi, istirahat lagi ya," ucap Ibu Sutini.
Akhirnya Nindya pun masuk ke kamar lagi. Bersamaan dengan itu, Ibu Sutini merasa lega. Ternyata anaknya sudah sedikit sadar dan sudah mulai sedikit peduli dengan apa yang dilakukan olehnya terhadap kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Ibu Sutini tidak berangkat ke sawah. Ia lebih memilih untuk menjaga Pak Ajis yang masih sakit. Awalnya Nindya juga ingin tidak berangkat kerja. Namun atas saran dari ibunya, Nindya pun tetap berangkat untuk bekerja. Entah mengapa, selama Nindya bekerja, ia tidak ingat kalau dirinya telah memiliki suami, yaitu Romi. Dan sampai saat itu juga, Romi belum ada kabar sama sekali. Sampai-sampai teman-teman di tempat pekerjaan Nindya selalu menanyakan tentang suaminya yang tidak pernah mengantarkannya. Namun tepat di siang hari, Pak Ajis mulai kambuh. Ia merasa kesakitan di bagian perutnya, seperti ada sesuatu yang mencambuk perutnya. Bu Sutini yang panik, ia pun langsung memanggil Bu Sumina dan juga Ikrar. Sampai akhirnya, ketika mereka datang, kondisi Pak Ajis sudah kejang-kejang dan ia mengeluarkan busa dari mulutnya. Para keluarga pun bingung melihat kondisi Pak Ajis saat itu. Ikrar langsung menghubungi Pak Arianto yang berasal dari Cirebon untuk segera datang ke tempat Pak Ajis. Pak Arianto yang mendengar kabar itu langsung terkejut. Ia sedikit kecewa dengan penanganan keluarga Pak Ajis karena tidak menghubunginya jauh-jauh hari. Hal itu dikarenakan jika santet yang menyerang tubuh Pak Ajis sudah berada di ujung tenggorokan, dengan artian Pak Ajis sulit diselamatkan. Alhasil hari itu juga Pak Arianto berangkat menuju Jawa Tengah, tempat Pak Ajis berada. Pak Arianto berangkat bersama dengan keluarga besar dari Cirebon, menggunakan mobil pribadi milik salah satu saudaranya. Karena memang perjalanan agak jauh, jadi Pak Arianto mencoba untuk membentengi tubuh Pak Ajis dari kejauhan. Selama dalam perjalanan, Pak Arianto selalu memilin-milin tasbih, sembari mengucapkan lafaz, La haula wala quwata illa billah. Pak Arianto terus-menerus mengucapkan kalimat itu, hingga dirinya memejamkan kedua matanya. Pak Arianto mencoba untuk membentengi tubuh Pak Ajis dari kejauhan. Namun, ketika Pak Arianto membentengi tubuh Pak Ajis, tiba-tiba ada 3 sosok makhluk berwarna hitam mendatangi Pak Arianto dalam terawangannya terhadap Pak Ajis. 3 sosok itu mendatangi Pak Arianto sambil membawa cambuk di tangan kanannya masing-masing. Sosok itu mengatakan sesuatu hal yang mengerikan. Jangan ikut-ikutan, ini bukan urusanmu, ucap sosok mengerikan itu. Sontak saja, Pak Arianto langsung terbangun. Ia kemudian merasa mual dan ingin muntah saat itu juga. Kebetulan, istri dari Pak Arianto dengan cepat memberikan kantong kresek. Dan akhirnya, Pak Arianto pun muntah saat itu juga. Banyak anggota keluarga yang merasa aneh dengan hal tersebut, karena mereka baru kali ini melihat Pak Arianto mabuk kendaraan. Namun saat itu, Pak Arianto tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Ia pun kemudian menyuruh kepada si supir untuk mempercepat laju mobilnya, karena ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi kepada Pak Ajis. Dan benar saja, saat Pak Arianto memasuki perbatasan antara Cirebon dan Jawa Tengah, Pak Ajis dikabarkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Secara bersamaan, keluarga dari Pak Ajis segera mengambil langkah penting. Pihak keluarga pun bersepakat untuk membawa Pak Ajis menuju rumah sakit, karena memang kondisi Pak Ajis sendiri sudah sangat kritis. Dan saat mereka membawa Pak Ajis untuk menuju rumah sakit, hal yang tidak terduga benar-benar terjadi. Pak Ajis meninggal dunia tepat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Berita kematian Pak Ajis ini membuat seluruh keluarga terpukul. Pasalnya, mereka merasa menyesal karena terlambat menangani hal ini. Dan secara bersamaan,
Ikrar pun langsung mengabarkan hal ini kepada Pak Arianto. "Pak, Mas Aji sudah meninggal, Pak," ucap Ikrar. "Hah? Meninggal?" tanya Pak Arianto dengan kaget. Mendengar kabar itu, Pak Arianto tidak bisa berkata-kata. Ia baru saja berada di daerah Tegal saat itu, dalam kondisi jalanan macet karena ada perbaikan jalan. Lalu tidak lupa pula, Ikrar langsung mengabarkan hal ini kepada Nindya yang masih bekerja saat itu. Nindya yang tiba-tiba ditelepon oleh Ikrar langsung diberi kabar bahwa Pak Aji sudah meninggal. Nindya yang diberitahu kabar bahwa ayahnya telah meninggal, ia pun langsung menangis histeris. Ia tidak percaya jika mimpinya kemarin malam ternyata berpengaruh buruk kepada bapaknya sendiri. Dan saat itu juga, pihak keluarga masih mencari tahu penyebab kematian dari Pak Ajis. Tepat di saat Pak Arianto telah tiba di rumah Pak Ajis, jenazah Pak Ajis pun akhirnya sudah berada di dalam rumah. Pak Arianto pun akhirnya mendekati ke jenazah Pak Ajis saat itu. Ia menemukan sesuatu yang tepatnya berada di pinggir punggung jenazah Pak Ajis. Pak Arianto pun langsung memanggil Ikrar dan mengatakan sesuatu kepada Ikrar. Selepas jenazah ini dimakamkan, "Tolong bersihkan amben milik Pak Ajis," pinta Pak Arianto. "Baik Pak, baik," jawab Ikrar. Keadaan rumah saat itu masih sedikit kacau. Para tetangga mulai berbisik-bisik mengenai kematian aneh yang menimpa keluarga Pak Ajis. Akhirnya, jenazah Pak Ajis pun dimakamkan tepat di sebuah desa yang lokasinya dirahasiakan. Setelah pemakaman selesai, mereka semua pun kembali ke rumahnya masing-masing. Nindya dan juga ibunya, yaitu Bu Sutini, masih menangis karena belum menerima secara penuh akan kematian yang terjadi kepada Pak Ajis. Bersamaan dengan itu, hal yang menjadi pertanyaan oleh Pak Arianto hanya satu. Di manakah keluarga Romi saat Pak Ajis meninggal dunia? Seluruh keluarga tidak ada yang bisa menjawab. Ikrar hanya terdiam. Nindya tidak bisa menjawab. Ibu Sutini pun hanya bisa membisu. Dan akhirnya, Pak Arianto pun menanyakan hal ini kepada ibunya sendiri, yaitu Ibu Suminah. Saat itu Ibu Suminah hanya terdiam. Kedua tangannya bergetar hebat, seperti ada kekuatan besar yang akan dihadapi oleh dirinya sendiri. "Bu, apa yang barusan terjadi?" tanya Pak Arianto. Ibu Suminah menatap wajah anak bungsunya dengan wajah khawatir. Kedua tangannya memegangi wajah Arianto. Secara bersamaan, Pak Arianto pun memegangi tangan ibunya yang sudah bergetar hebat. Tiba-tiba, air mata Ibu Suminah menetes. "Bu, Ibu kenapa?" tanya Pak Arianto. "Jangan sampai ada yang mati lagi," jawab Bu Suminah. "Siapa yang akan mati, Bu?" tanya Pak Arianto kembali. "Apa salah keluarga kita, Ndung?" tanya Bu Suminah sambil menangis. Pak Arianto mencoba menenangkan Ibu Suminah dengan menuntunnya membaca istighfar dan memperlancar pernapasan Ibu Suminah yang sudah memberat. "Ibu takut," gumam Bu Suminah. "Ibu takut apa, Bu?" tanya Pak Arianto. "Ibu takut akan ada korban yang berjatuhan lagi, Ndung," jawab Ibu Suminah. "Insya Allah, Bu, gak akan ada yang mati lagi," jawab Pak Arianto. "Kamu belum tahu, Ndung. Santet adalah ujian terbesar keluarga kita secara turun-temurun. Keluarga kita ditumpaskan oleh santet, Ndung," jelas Bu Suminah. Mendengar perkataan ibunya, Pak Arianto hanya bisa terdiam. Ia tahu penderitaan yang dialami oleh ibunya ternyata sudah sangat lama. Lebih tepatnya luka lama yang belum sembuh. Pasalnya, adik kesayangannya, yaitu Pak Suryo, ternyata masih menjadi alasan terkuat
di mana lukanya belum bisa disembuhkan. Atas kematian adiknya itu, Ibu Suminah menjadi takut jika suatu saat santet jenis lain akan menyerang keturunannya. Dan apa yang ditakutkan oleh Ibu Suminah ternyata memang benar terjadi. Kali ini, santet mematikan kembali menyerang, bahkan membunuh menantunya sendiri, yaitu Pak Ajis. Ketika Ikrar mengecek bagian amben milik Pak Ajis, ternyata di bagian ambennya itu terdapat sesuatu. Ikrar pun langsung berteriak memanggil-manggil Pak Arianto. Pak, sini Pak, teriak Ikrar. Pak Arianto dengan cepat langsung menuju ke arah Ikrar yang saat itu sudah berada di kamar Pak Ajis. Saat Pak Arianto sudah masuk kamar, Ikrar langsung menunjukkan sesuatu kepada Pak Arianto. Pak, ini apaan Pak? Tanya Ikrar sambil menunjukkan sebuah kain putih. Pak Arianto pun menyuruh kepada Ikrar untuk kembali meletakkan benda itu. Siapa tahu energi yang berada di dalamnya masih ada dan bisa menyerang orang yang memegangnya. Akhirnya, Pak Arianto pun menyuruh kepada Ikrar untuk mundur sejenak. Setelah Ikrar mundur, Pak Arianto pun secara perlahan membuka kain putih tersebut. Dan setelah dibuka, ternyata kain itu berisi sebuah paku dan juga lemah layat atau tanah kuburan. Secara bersamaan, Ibu Suminah yang melihat hal itu langsung terjatuh dan menangis seketika. Sontak saja, suasana menjadi sangat kacau saat itu. Ibu Suminah pun berteriak seperti orang yang kesetanan dan menyuruh kepada Pak Arianto untuk membuang bungkusan kain itu. Bu Suminah seperti teringat manakala dirinya melihat sebuah kain yang berisi paku. Mungkin Ibu Suminah masih mengingat akan adiknya, yaitu Suryo, yang pernah diserang oleh jenis santet dengan buhul yang sama, yaitu paku. Pak Arianto pun menyuruh kepada yang lainnya untuk menenangkan ibunya. Ia ingin mencari tahu siapa pelaku di balik penyerangan Pak Ajis. Pak Arianto menutup kamar dan mencoba fokus untuk mencari tahu. Secara bersamaan, ketika dirinya sedang menerawang benda tersebut, tiba-tiba dirinya masuk ke dalam sebuah tempat yang tidak bertuan. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Dan di hadapannya sudah ada seseorang yang sedang berdiri sambil dikelilingi 3 sosok berwarna hitam yang sedang membawa cambuk. Dan orang itu berkata, "Jangan ikut-ikutan urusanku." "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan kepada keluargaku?" Pertanyaan Pak Arianto itu pun membuat orang itu tertawa kencang. Secara bersamaan, ia menunjukkan dirinya kepada Pak Arianto. "Aku Darmain." Pak Arianto pun tidak mengenal siapa Darmain sebenarnya. Lalu, orang asing itu pun menunjuk kepada sesuatu yang ada di bagian sampingnya. "Itu ibumu kan?" tanya seseorang yang menyebut dirinya sebagai Darmain. Pak Arianto dengan jelas melihat ibunya, yaitu Ibu Suminah, sedang dicambuk oleh 3 sosok yang tadi berada tepat di hadapannya. Pak Arianto pun marah. Namun, sebelum ia bergerak, tiba-tiba ada kobaran api yang mengelilinginya. Dan ternyata di sekelilingnya sudah ada mayat-mayat lain yang kebetulan sudah menjadi korban dari santet yang terdahulu. Mereka semua diikat di sebuah tiang. Dan mereka semua antara lain Pak Suryo, Ibu Marsina, Karyo, Atmojo, dan yang terakhir adalah Pak Ajis. Mereka semua adalah korban dari santet yang sudah meninggal. Kini hanya tersisa Ibu Suminah yang masih disiksa oleh ketiga sosok itu. Pak Arianto mencoba mendekati Ibu Suminah, namun dirinya tidak mampu melangkah lebih dalam. Dan akhirnya, orang yang bernama Darmain itu memberi sebuah peringatan kepada Pak Arianto
bahwa dirinya tidak boleh ikut campur. Namun Pak Arianto dengan tegas akan menghentikan kutukan santet itu agar seluruh keluarganya bisa diselamatkan di masa yang akan datang. Secara bersamaan, mereka yang berada di sekitaran Pak Arianto ini berubah menjadi puluhan pocong yang Arianto. Pak Arianto pun berkomat kamit membaca 3 buah bacaan, mulai dari sholawat, syahadat, lalu bacaan la haula wala quwata illa billah. Dan dengan seketika, puluhan sosok pocong itu terbakar. Bersamaan dengan itu, Darmain pun menghilang. Kini, yang ada di hadapannya sekarang adalah seorang Romi. Dan akhirnya, Pak Arianto pun bisa menyimpulkan bahwa Romi adalah jembatan dari penyerangan santet yang menyerang keluarga Pak Ajis. Dan entah bagaimana, Pak Arianto pun bisa berhasil keluar setelah menembus sebuah dimensi yang tidak ia ketahui. Singkat cerita, seluruh keluarga pun dikumpulkan. Dalam perkumpulan keluarga tersebut, akhirnya hanya Ibu Suminah yang berani menyuarakan keresahannya. Ibu Suminah meyakini bahwa pelaku dari kematian Pak Ajis adalah keluarga Romi, di mana Romi sebagai perantara untuk membalaskan dendam 27 tahun sejak kematian kakeknya, yaitu Pak Cokro. Hal itu didukung oleh Pak Arianto yang secara kebetulan mengetahui hal tersebut. Lalu dengan tegas Pak Arianto juga meminta kepada Nindya untuk menceraikan Romi agar ikatan mereka terputus. Dengan begitu, serangan-serangan berikutnya tidak akan pernah datang lagi. Ikrar merasa tidak terima dengan kematian kakaknya itu. Ia pun berencana untuk mengembalikan santet tersebut tepat ke keluarga Romi. Mengetahui hal itu, Pak Arianto melarang tindakan Ikrar karena hal itu bisa menyulutkan api peperangan antara kedua belah pihak keluarga, yaitu keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Dan akhirnya, seluruh keluarga pun dilarang untuk mendekati Romi karena memang Romi sendiri adalah petaka dari kelanjutan santet berikutnya. Semenjak saat itu, Romi tidak pernah kembali ke rumah Nindya. Terakhir kalinya ia ingin bertemu dengan Nindya dengan alasan untuk meminta rujuk, namun Nindya menolak hal itu. Kebetulan, Darmain telah hadir kembali ke keluarga Pak Cokro untuk membalaskan dendam tuannya yang sudah terbunuh. Akan tetapi, dengan sadar akan ancaman tersebut, segera memasang pagar gaib di sekitar rumah Pak Ajis. Sampai-sampai Ibu Suminah pun disuruh untuk pindah ke rumah Ibu Sutini karena untuk menghindari serangan santet berikutnya. Dan akhirnya, kisah santet Kembang Amben selesai. Itulah kisah tentang santet Kembang Amben yang merupakan kisah nyata dari Restu Wiratmaja. Kisah ini memang diceritakan oleh keluarganya yang memang dialami secara langsung oleh keluarganya. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa santet Kembang Amben ini merupakan kelanjutan dari kisah santet Tumpas Kelor, di mana santet Tumpas Kelor menyerang keluarga adik dari Ibu Suminah, yaitu keluarga Pak Suryo, yang semuanya habis oleh santet Tumpas Kelor. Dan setelah santet Kembang Amben ini akan ada kelanjutan cerita selanjutnya, di mana untuk cerita selanjutnya yaitu santet Sambernyowo, yang sekali lagi itu adalah kelanjutan dari santet Kembang Amben ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ketika saya membawakan kembali cerita ini. Dan terima kasih tentunya kepada Restu Wiratmaja yang sudah membagikan kisah nyatanya.